Pemirsa Jawa Pos TV berkesempatan berbincang dengan penulis buku Zahra Inatsa Hauna, penulis buku Siapa Nekat Dia Berangkat. Ia ceritakan kisah jadi relawan di sekolah berkebutuhan khusus selama setahun di Jerman. Pemirsa, saya sudah memegang sebuah buku berjudul Siapa Nekat Dia Berangkat, cerita kenekatan jadi relawan di Jerman karya Zahra Inatsa. Kebetulan Zahra sudah hadir bersama kami di studio Jawa Pos TV. Selamat pagi Zahra, terima kasih telah hadir di Jawa Pos TV. Saya penasaran, Siapa Nekat Dia Berangkat ini berkisah soal apa sih? Bisa diceritakan secara singkat saja. Jadi di buku ini ceritanya apa ya, pengalaman selama saya tuh jadi relawan di Jerman, khususnya di sekolah buat anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi tugasnya tuh di sana saya jadi asisten gurunya, saya nemenin mereka belajar matematika atau pelajaran yang lainnya. Terus selain itu juga kan kalau di Eropa kita bisa ke negara-negara lain. Aku cerita juga gitu di situ gimana kisah-kisah traveling sendirian di sana. Awalnya seperti apa ketika Zahra berfokus ataupun bergelut untuk fokus menjadi relawan tuh seperti apa sih? Jadi dulu tuh waktu di kampus gitu, jalan-jalan di kampus seneng banget gitu ikutan kegiatan relawan kayak misalnya kayak 1000 guru yang ke pedalaman ngajar kayak gitu. Nah terus waktu itu di apa ya pas mau lulus dapat informasi kalau ada kegiatan relawan di Jerman tapi di sekolah alam. Jadi kan aku dulu SMA-nya juga di sekolah alam. Jadi kayak penasaran gitu ke sekolah alam di Jerman tuh kayak gimana. Nah, akhirnya daftarlah ke program ini, dan kalau di sana kan wajib pakai ini ya bahasa Jerman. Ya. Jadi kayak aku persiapan dulu les bahasa Jerman dulu, terus sambil kerja juga. Terus ya udah berangkat. Berapa lama proses panjang ketika Zahra mulai mempersiapkan belajar bahasa Jerman, kemudian pendaftaran hingga akhirnya berangkat itu prosesnya berapa lama? 1 tahun. Jadi 6 bulan tuh les bahasa Jerman dulu sampai tingkat B1. Habis itu kayak kita ngelamar ke tempat relawannya. Jadi kan ini di Jerman banyak banget sebenarnya. Terus yang lama itu nunggu sampai dapat panggilan wawancara. Nanti wawancara via Skype, terus dicari tempat yang cocok sama kita. Terus misalnya ada juga yang wawancara sama tempat, misalnya saya di sekolah ABK. Nah dari pihak sekolahnya tuh wawancara juga. Habis itu baru nyari dapat kontrak, kita ngajuin visa, berangkat. Ada standar nggak sih ketika seseorang yang ingin berangkat ke Jerman, kan kalau kursus bahasa Jerman itu ada levelnya, B1, 2, 3, itu ada minimalnya nggak sih? Harus bisa batch berapa, harus sudah bisa berangkat ke Jerman? Nah sebenarnya minimal A2, A2, tapi kalau lebih baik lagi sebenarnya B1, soalnya ketika di sana tuh kan kita komunikasinya bukan sama anak-anak aja, tapi sama orang dewasa juga ya, sama rekan kerja. Jadi ya B1 itu kayak standar buat yang kerja lah kalau di Jerman tuh. Terus yang kedua harus punya pengalaman relawan. Nah untungnya tuh ya karena udah sering ikutan, kita ngasihin sertifikatnya, terus kayak foto-foto kita sama relawan. Udah. Ini kan notabene adalah relawan begitu ya. Tidak ada yang mewadahi untuk menyokong biaya. Bagaimana dengan biaya keberangkatan Zahra? Jadi ya sebenarnya ini kan programnya fully funded, tapi fully fundednya tuh ketika kita di Jermannya. Sedangkan kayak tiket pesawat, terus mungkin investasi untuk biaya kursus itu kan kita harus ada juga. Terus pas datang juga ya kita harus ada uang gitu kan. Nah dulu tuh sebenarnya kan nggak diizinin ya sama orang tua dari awal les pun. Kenapa sih? Ya, karena lama ya, kabarnya 1 tahun berada di Jerman ya. Mungkin terus, karena itu juga yang cewek juga kali ya. Terus nanti sama siapa di sana kan gitu. Nah, dari awal les sampai baru dapat visa tuh nggak dapat izin. Tapi waktu itu kayak sambil les sambil kerja juga dan nabung gitu. Terus nekatnya tuh malah dulu daftar les tapi kayak baru daftar DP-nya doang gitu. Jadi aku belum kerja. Tanpa dapat sokongan dari orang tua juga ya. Terus luar biasa. habis itu aku langsung nyari kerja. Terus kayak uang kerja tuh full buat kesana semua. Jadi kayak les dari pagi sampai siang. Dari siang kerja sampai malam. Misalnya kayak gitu. Patut contoh juga ya perjuangan Zahra ya. Nah, apa yang membedakan relawan di Indonesia dengan relawan di Jerman? Kalau di sana tuh lebih dihargai kali ya. Oh iya. Kalau di Indonesia ya karena kita ya bantu-bantu aja gitu kali ya, misalnya kayak relawan ya rela nggak dibayar pokoknya buat melakukan sesuatu gitu. Kalau di sana ya kita dikasih asuransi, terus misalnya ada sesuatu hal yang nggak nyaman gitu di tempat relawan itu, kita ada ininya konsultasinya, terus dikasih pelatihan juga, misalnya untuk menangani anak-anak seperti ini tuh kayak gimana, soalnya kan kita nggak ada basic sebenarnya.
Jadi selama di sana tuh kita 5 kali dapat seminar buat persiapan buat sharing sama belajar buat jadi relawan. Baik, apa sih yang dilakukan selain berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus yang mungkin dituangkan dalam buku ini, Zahra? Ya itu tadi sih, karena udah di Jerman terus bisa ke negara-negara lainnya kan. Berapa negara di Jerman yang dikunjungi? Kalau kota-kota di Jerman banyak, tapi kalau negara di Jerman waktu itu pernah trip kayak 2 minggu ke 4 negara, ke Praha. Itu termasuk fasilitas dari relawan Enggak, itu? itu aku nabung. Sendiri. Oh, oke. Jadi di sana kerja juga sehingga bisa ikut trip dan lain sebagainya? Jadi di sana kita nggak boleh kerja, kita wajib cuma ikutan program ini aja, tapi kita kayak dapat uang saku, kayak uang jajan gitu lah. Berarti itu dikumpulkan untuk bisa trip begitu ya, luar biasa ya. Bisa diceritain, Zahra juga kan di sana menyandang seorang muslim begitu ya. Ada perbedaan nggak sih orang muslim di Jerman dengan agama setempat? Kalau menurut aku tuh tergantung kita tinggal di kota mana. Jadi kalau aku kan relawannya di desa ya. Di desa tuh orang nggak terlalu tahu gitu ada apa yang pakai jilbab. Jadi waktu itu kayak aku satu-satunya warga yang pakai jilbab di kota itu gitu. Jadi dan di sana tuh kalau misalnya kita baru datang harus perkenalan di depan semua warganya. Jadi kayak ini ada wanita dengan Ada kain. bentuk diskriminasi nggak sih ketika seseorang menggunakan hijab di daerah yang memang minoritas umat muslim? Kalau yang ekstrim sih enggak gitu ya, misalnya sampai di gimana-gimana enggak. Cuman kayak dari mungkin anak-anak kan penasaran ya. Jadi kayak ya itu apa, kenapa kamu pakai itu, emang apalagi pas musim panas, kamu udah kalau kegerahan buka aja. Oh iya, sampai segitunya ya? Tapi itu anak-anak, mungkin karena anak-anak ya. Tapi kalau guru-gurunya itu nggak ada sih, malah kadang, kamu cantik deh hari ini kerudungnya, kayaknya kamu punya kerudung banyak ya kan, kadang ganti-gantikan orang Indonesia. Bukan hanya orang luar bilang kamu cantik, orang Indonesia juga bilang kamu cantik seperti saya begitu ya. Terima Dan kasih. di kota mana yang umat muslimnya Banyak. dikatakan sebagai mayoritas gitu? Ya kayak misalnya di kota besarnya yang di Frankfurt misalnya, tapi saya pindah ke Frankfurt aja, kan dekat ke Frankfurt. Itu banyak banget, karena kan kalau Jerman itu kan banyak orang Turki, kalau misalnya banyak imigran juga. Di sana kayak masjid juga di mana-mana, jadi nggak terlalu aneh sih. Apa yang bisa Zahra ambil pelajaran dari Jerman untuk diaplikasikan di Indonesia? Nah, salah satunya tuh, jadi di sekolah ini tuh dia pakai sistem pendidikan yang unik, namanya Waldorf Education. Jadi kalau di Indo tuh misalnya pelajaran yang lebih banyak itu kan matematika, fisika, misalnya yang eksak, normatif lah ya. Ya, dibandingkan pelajaran seni. Kalau di sana tuh justru kayak pelajaran seni itu bisa sampai 2 jam, 3 jam, pelajaran fisika itu cuma 30 menit. Baik, bisa diaplikasikan di Indonesia nggak kira-kira sistem belajar di Jerman menurut Zahra? Sebenarnya itu bisa, kayak misalnya kan di sana kayak seninya tuh misalnya ngelukis, tari, teater kayak gitu. Cuman mungkin harus disesuaikan dengan budaya Indonesia. Misalnya ya tarinya jadi tarian Indonesia, atau enggak mungkin di Indonesia ada lebih banyak muslimnya, mungkin yang budaya-budaya muslim lebih dimasukin lagi, karena kalau di sana emang si sistem pendidikan ini tuh mengikuti budaya negaranya kan. Baik, saya teringat satu sosok Gita Savitri, Gita Savitri itu merupakan sosok inspiratif perempuan Indonesia yang berhijab dan berjuang di Jerman begitu ya. Yang bisa Zahra bagikan untuk orang-orang Indonesia yang ingin berjuang seperti Zahra dan seperti Gita Savitri di luar sana seperti apa? Semangatnya seperti apa? Ya itu harus nekat sih. Jadi orang tuh misalnya udah denger ke Jerman tapi harus pakai bahasa Jerman, udah kan langsung mundur. Kalau menurut aku ya kalau kita emang udah punya cita-cita gitu, emang kita pengen ke sana, pengen ke Jerman, pengen jadi relawan atau pengen jadi apapun itu ya usahain aja gitu. Kan bahasa bisa dipelajari, uang bisa dicari gitu. Baik. Kan pengalaman nggak bisa Pengalaman yang paling berharga begitu ya. Baik, luar biasa. Kita tunggu buku-buku selanjutnya dari Zahra. Ini kalau orang mau membeli buku ini dapatnya di mana? Dengan harga berapa mungkin? Sekarang saya lagi pre-order sampai akhir Desember, nanti harganya sekarang masih 65.000, tapi nanti kalau udah harga normal itu 70.000. Oke, sebelum naik langsung pre-order ke Zahra ya. Baik, terima kasih Zahra, sukses terus dan terima kasih telah hadir di Jawa Post TV. Terima kasih.